bersama-sama kita mengirimkan salawat, salam sebagai ta'zim ihtiram kita kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad bin Abdullah al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah nas'aluka murafaqata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kita semua akan bersama dengan Rasulullah nanti di hari kemudian, yaitu di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apakah sama hal yastawi ya'lamuna wa la ya'lamun? La yastawi. Samakah orang yang berilmu, berpengetahuan, beragama dengan yang tidak berilmu? La yastawi, pasti tidak sama. Wa ulul ilma ka'iman bil qist. Orang yang berilmu itu punya fondasi yang kuat. Orang yang berilmu itu punya prinsip. Orang yang berilmu itu punya kekuatan, punya nur, punya cahaya. Sehingga kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih bahwa la taqdu wa fata'allam ayatan min kitabillah. Kita berjalan masuk ke dalam majelis ilmu, pelajari satu ayat saja daripada ayat-ayat Allah, khairul laka min an tusalli mi'ata raka'atan. Itu lebih bagus daripada 100 rakaat salat sunnah. Karena ibadah tanpa ilmu yang benar, maka ibadah itu tidak ada nilai apa-apa. Demikian pun sebaliknya ibadah yang kecil saja, tetapi ada petunjuk, ada ilmu, ada cahaya, maka ibadah itu akan diterima sebagai saksi di hari kemudian. Wa man harajta bil ilmi fa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dahulu dalam majelis ilmu, maka dia seolah-olah berjuang keluar di jalan Allah Ta'ala hatta yarji, sampai dia kembali. Demikian juga saudara-saudaraku, saudara-saudara kita sudah gelombang kedua pergi ke tanah suci. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Tapi bagi kita tentunya untuk mendapatkan pahala haji, pahala umrah masih terbuka lebar. Salah satunya adalah senantiasa membiasakan diri untuk datang ke masjid berjamaah 5 waktu, kemudian senantiasa duduk dalam majelis-majelis halqa-halqa agama, majelis-majelis ilmu. Maka kata Rasulullah, kahajjatin, itu seperti pahala haji. Walaupun secara syariat kita belum dapatkan, tetapi secara pahala kita sudah dapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi mudah-mudahan keutamaan dan kelebihan dahulu dalam majelis ilmu insyaallah kita akan dapatkan semua. Amin. Amin. Saudaraku yang berbahagia, pada Jumat yang lalu kita sudah sampai bacaan hadis kita sampai ke hadis 932 dalam kitab nikah, masih dalam kitab nikah, dalam bab khulu. Jadi Jumat lalu kita masuk dalam bab khulu. Jadi pada malam hari ini kita sambung di bab talak, yaitu bab tentang talak. Yaitu hadis yang ke-933. Yang lalu, Jumat lalu kita sudah sampaikan bahwa khulu ini artinya haknya perempuan untuk meminta cerai kepada suaminya. Jadi inilah keadilan Islam, bahwa di dalam Islam bukan saja yang ada itu adalah hak suami sebagai yang menjatuhkan talak apabila hubungan rumah tangga itu memang tidak bisa sudah disambung, tidak bisa diteruskan, tetapi dari wanita juga Allah berikan kesempatan untuk menggugat cerai apabila ada hal-hal yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan ini perkawinan secara syariat. Maka dari istri, dari perempuan bisa menuntut perceraian
yang dikenal dalam ilmu fikih itu adalah al-khulu. Khulu itu permintaan perempuan. Jadi kalau talak itu permintaan laki-laki. Yang Jumat yang lalu kita sudah kasih contoh. Salah satu contoh adalah kisah daripada satu sahabi, dia minta cerai. Dia datang kepada Nabi, sesungguhnya istri suami saya, Kais ini akhlaknya bagus, agamanya bagus. Hanya sudah berapa tahun saya hidup, saya tidak cinta. Kalau dia masuk di kamar seolah-olah saya mau ludah. Jadi saya takut dengan demikian saya takut nanti Allah murka sama saya. Jadi terbalik, dia takut nanti murka Allah gara-gara dia tidak terlalu taat sama suaminya, maka dia minta cerai. Tapi khulu dengan syarat mahar yang diberikan harus dikembalikan perempuan. Itu saja syaratnya khulu. Jadi mahar itu harus dikembalikan dari pihak perempuan. Nah, kemudian ada beberapa lagi khulu yang boleh untuk wanita, yang lalu sudah kita kasih contoh ya, termasuk di dalamnya apabila memang laki-laki ini suami jauh dari agama, banyak berbuat maksiat, ya begitu. Laki-laki ini penjudi sehingga tidak perhatikan rumah tangga. Laki-laki ini mabuk-mabukan. Laki-laki ini KDRT suka pukul istrinya. Maka istri boleh mengajukan gugatan cerai apabila ditemukan hal-hal yang tidak baik dari si suami. Itu ada hak si perempuan. Demikian juga apabila sudah berhubungan beberapa tahun kawin, kemudian secara biologis laki-laki tidak bisa memberikan anak, ya, atau ya mungkin dibilang tidak ya, laki-laki tidak hidup bagus, itu kata kasarnya. Maka juga perempuan boleh menggugat cerai, boleh menggugat cerai, itu ada hak, jadi bukan hanya hak di laki-laki. Nah, jadi kita sambung hadis kita tentang talak, ada beberapa perceraian tentunya. Walaupun dalam mukadimah lalu sudah kita bahas bahwa yang disebut dengan perceraian ini memang pekerjaannya halal, dibolehkan, tetapi sangat dibenci Allah sebenarnya. Jadi rumah tangga yang masih bisa terselamatkan sebenarnya alangkah bagusnya, alangkah indahnya kalau masih bisa dibicarakan, bisa diteruskan, itu lebih bagus. Tetapi yang namanya manusia pasti punya kekurangan di sana sini. Jadi ketika ada hambatan untuk melanjutkan perkawinan ini, maka tidak ada jalan lain yang dibolehkan oleh syariat adalah dengan cara cerai. Ya, walaupun itu sebenarnya Allah tidak terlalu suka itu pekerjaan. Ya, sama dengan hadis-hadis Nabi bahwa pekerjaan yang halal tapi jelek, itu salah satunya adalah pengemis. Ya, jadi pengemis, meminta-minta itu halal, tapi jelek untuk pekerjaan, tidak ada marwah. Nah, begitulah kira-kira kita. A'udzubillahi samii alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti mana biasa, apabila ada hal-hal yang perlu kita bahas, silakan kita akan bahas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala qal talaka Abu Rukanah Ummu Rukanah. Jadi sahabat Abu Rukanah itu menceraikan, mentalak istrinya, sahabat Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata kepada Abu Rukanah yang mentalak istrinya, mencerai istrinya, maka Rasulullah nasihatkan kepada dia, raji'in ra'ataka, bagusnya kau kembali sama istrimu. Disampaikan kembali sama istri, rujuk kau. Fagal Abu Rukanah berkata, inni talaqtuha salasan. Ya Rasul, sesungguhnya istri saya sudah saya talak. Umur karena saya sudah talak
tiga. Ya. Maka kata Rasulullah, kan alimtu, saya paham, saya dengar apa yang kau bilang. Raji'ha rawahu Abu Dawud, maka kembali kepada istri, karena talakmu itu adalah talak satu, bukan talak tiga. Jadi yang lalu kan kita sudah bahas. Kenapa ada fase? Fase karena kasih untuk berpikir. Jadi walaupun kita sudah emosi, saya talak tiga kau. Jadi tidak bisa talak jatuh di satu waktu di satu tempat. Nah, boleh. Ada fasenya talak. Jadi ketika suami sudah sampaikan talak, nanti ada waktu, ya, ada waktu untuk masuk ke talak kedua supaya kita berpikir. Ya, siapa tahu ada keluarga yang bisa mediasi, masuk nasihat disampaikan. Jadi tidak bisa terburu-buru. Apalagi kita menjatuhkan talak dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi. Jadi tenang. Jadi kata Rasul, talakmu adalah talak satu. Makanya kalau kita melapor secara legalnya pemerintah, kita melapor ke pengadilan agama, setiap pengibaru pengadilan agama keluar sertifikat cerai, pasti sertifikat cerainya adalah talak satu. Ya, jadi kementerian pengadilan agama tidak bisa langsung mengeluarkan talak tiga, tidak boleh. Yang dikeluarkan adalah talak satu. Jadi dikasih mereka berpikir. Setelah nanti masa iddahnya, dikasih mereka berpikir mau lanjut atau tidak, ya kan begitu. Nah, jadi tidak bisa langsung kita saya talak tiga, bisa. Wa fi lafzin li Ahmad, dalam lafaz Ahmad, riwayat Ahmad, talaka Abu Rukana meratahu. Jadi Abu Rukana ini mentalak istrinya fi majlisin wahidin salasa, dalam satu tempat, dalam satu majelis dengan talak tiga. Ya. Fahazina alaiha, setelah dia sudah lafazkan ini talak tiga sama istrinya, fahazina alaiha, akhirnya Abu Rukana ini juga ada rasa sedih, rasa penyesalan. Ini laki-laki kadang bahlul, ya. Karena apa? Ente bilang talak sebentar malam, ente punya makanan sudah tidak siap, pagi-pagi sarapan sudah tidak siap, pakaian masih kotor belum tercuci. Baru ente berpikir, ya. Karena bagaimanapun istri Anda pasti punya kebaikan, ya. Dan memang tidak ada kesempurnaan dalam rumah tangga. Ketika seorang laki-laki dengan perempuan menikah, bukan menikah sempurna dan sempurna, tidak. Pasti menikah, masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ini disatukan untuk saling menutupi, itu perkawinan. Jadi kalau orang mau cari yang idealnya harus sempurna dua-dua, berarti malaikat dua-dua. Ya kan? Hanya malaikat yang bisa sempurna. Jadi tidak akan bisa kita cari kesempurnaan, pasti ada kurang. Jadi ketika dia ada rasa penyesalan, kemudian ada rasa kasihan, maka Allah Rasulullah dia datang kepada Nabi dan Nabi sampaikan, fa inna wahidatun, bahwa talakmu itu masih talak satu, bukan talak tiga. Ya. Talakmu itu masih talak satu. Nah, inilah hikmahnya agama. Kenapa tidak boleh menjatuhkan talak langsung tiga, apalagi dalam satu waktu? Karena biasanya ucapan yang keluar nanti kita sesali ketika sudah berlalu waktu, baru kita menyesal. Karena kalau emosi dengan emosi, jelas pasti tensi dengan tensi, baku bantah dan sebagainya, pasti kita keluar kata-kata yang kita tidak sadari. Jadi kata Nabi itu masih talak satu. Wa kana rawa Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, min wajhi akhar ahsan minhu, ini yang riwayat yang terbaik, yang bagus. Anna Rukanata talqa imra'atahu Suhaimah. Jadi Abu Rukana ini nama istrinya Suhaimah, dia talak istrinya. Suhaimah al-Batat, yaitu langsung sekaligus putus tiga, begitu talak tiga. Faqal wallah ma aradtu biha illa wahidatan. Maka ketiga yang didengar sama Nabi ini, wallah itu talak masih talak satu. Jangan kayaknya dua syariat baru. Ya, itu masih talak satu kata Nabi. Faradda ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
Nabi serahkan istrinya untuk ambil ulang, untuk rujuk kembali. Jadi Nabi serahkan ulang istrinya. Jadi bertengkar itu biasa. Ya, kira-kira demikian. Jadi bertengkar itu hal yang biasa dalam rumah tangga. Ya, namanya kalau laki-laki capek, pasti emosinya juga tinggi, tambah perempuan juga capek, Pak. Jadi capek dengan capek, lelah dengan lelah, satu kerja di luar, satu kerja di dalam, pasti kontak listrik itu kencang. Kalau lagi, jadi dia namanya berselisih wajar, tapi jangan sampai keluar kata-kata tidak bagus ya, nanti tidak menyesal juga. Karena mau kawin juga sekarang, kawin kembali tidak gampang. Itu sudah Allah kasih beri rezeki, bisa mudah nikah, dapat istri, apalagi sudah tidak ada, kemudian sia-siakan, luar biasa. Menikah kembali itu berat, janda duda juga berat, sama. Nikah sekarang itu luar biasa, makin susah itu mau nikah. Jadi jangan. Jadi kalau masih bisa dibicarakan ya dibicarakan. Dalam rumah tangga itu sudah begitu. Sering terjadi perselisihan, percekcokan, perbedaan pendapat itu wajar. Karena tidak bagus juga rumah tangga kalau semuanya aman terus 24 jam. Besoknya begitu lagi, tidak asik ya. Itu tidak bagus. Jadi kalau ada bantan jidal-jidalnya sedikit itu bagus. Rumah tangga bagus. Ya, ada yang pecah-pecah sedikit itu bagus. Itu bunga-bunganya. Jadi ketika nanti ada waktu-waktu tertentu istirahat teringat. Jadi itu semua dia punya ada nostalgianya ya. Itu yang menguatkan rumah tangga. Berkat yang menguatkan rumah tangga ya. Jadi berselisih kecil itu wajar. Jadi jangan juga anak-anak saya yang belum nikah nanti berpikir menghayal bahwa kalau sudah berumah tangga enak itu. Ya. Satu sisi enak, Anda dapatkan kenyamanan, ketenangan. Tapi satu sisi juga pasti jangan dihayalkan semua yang enak-enak dalam rumah tangga. Nah, justru ketika Anda sudah berumah tangga, tanggung jawab amanah itu lebih besar. Bukan hal yang gampang itu. Ya. Anda harus hidupi, kemudian didik, pelihara anak orang. Ya, jadi tidak gampang. Kadang kita masih sendiri saja punya, di kos saja setengah mati hidup, apalagi sudah bawa hidup anak orang ya, sudah resiko. Ya, sudah resiko. Yang penting dikasih nafkah ya, yang halal. Ya. Jangan dikasih nafkah yang dari slot atau apa lagi, ya tidak boleh. Ya. Haram. Kemudian itulah kira-kira sekilas sebelumnya tentang masalah talak ya. Jadi jangan makanya kata-kata talak ini jangan terlalu dimain-maini. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hasruhunna jiddun, an-nikahu wat-talaku war-raja'at rawahu arba'ah wa Nasa'i wa sahihahul Hakim. Jadi kata Nabi ada 3 perkataan ya. Jadi ada 3 perkataan ini sungguh-sungguh. Tapi bisa juga kadang orang main-mainin. Tapi hati-hati. Yang pertama Nabi bilang an-nikah. Jadi perkata-kata nikah ini hati-hati. Kadang kita guyon, hati-hati ya, secara tidak sadar. Jadi juga urusan talak. Jadi talak juga jangan dimain-main sama dengan kata-kata nikah. Dan biasa juga banyak ada saya nikahi kau ya. Kalau Anda sudah lempar kata-kata yang sama harinya, Anda harus siap. Jadi jangan hanya main lempar-lempar, tapi tidak. Jadi dan bilang jangan sembarang. Kalau memang mau lempar kata-kata hikmah sama perempuan, berarti Anda harus siap. Jangan bermain-main. Itu sungguh-sungguh. Begitu juga perkara talak. Jangan sembarang kata talak ini biar bermain-main bisa jadi sah. Ya, bisa jadi sah. Jadi jangan sembarang dikeluarkan. Rujuk begitu juga kalau mau rujuk kembali. Wa fi riwayat dari Ibnu Abi min wajhin akhar
at-talaqu wal iqaq wal nikah. Demikian juga baik perkara talak, perkara memerdekakan budak ataupun nikah. Karena biasa ada di zaman Nabi ketika masih perbudakan, kalau begini nanti saya memerdekakan dia, itu utang Anda. Ya, kalau memang nanti kerja Anda bagus, rezeki saya lapang, saya merdekakan Bapak. Itu kalau zaman perbudakan. Jadi jangan main-main, kalau Anda sudah lafazkan Anda mau merdekakan, ya merdekakan. Jadi jangan keluar kata-kata itu sebagai saksi. Tidak boleh dipermainkan itu kata-kata. Demikian juga wali Kharis bin Abi Usama min hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu rafa'ahu la yajuzu la'ibu fi salasin. Jadi jangan sampai dipermainkan ini kata-kata kata Nabi. Ada 3 macam at-talaq. Karena kita dalam rumah tangga sedikit-sedikit saya talak kau, sedikit-sedikit bilang sama istri diancam cerai kau. Jadi jangan. Malaikat catat itu. Akhirnya nanti betul-betul Anda punya rumah tangga nanti selain tidak harmonis pasti nanti stop di tengah jalan. Dan saya jadi jangan suka berkata-kata bermain-main dengan kata-kata talak. Atau biasa laki-laki ada tidak sengaja kau seperti ibu kandungku, kau seperti ibuku, tidak boleh. Ya, berkata-kata demikian. Wandika dan memerdekakan budak. Faman kalahunna faqad wajabana. Barang siapa yang sudah lapaskan, sebenarnya semua perkara, kalau kita sudah lapaskan, maka wajib bagi kita untuk itu seperti nazar, wajib bagi kita untuk bayar. Jadi jangan sembarang kita berkata-kata. Jadi sama kalau kita mungkin bahas di bab nazar ya. Jadi kalau nazar itu tidak usah kita bernazar sesuatu, nanti memberatkan diri kita. Karena kata Nabi sudah Nabi jelaskan dalam hadis Sahih bahwa nazar itu tidak memudahkan sesuatu, tidak juga menghambat sesuatu. Ya, jadi tidak usah bernazar, tidak ada gunanya. Jadi kata Nabi bahwa nazar itu tidak mempercepat yang kau dapat, atau kalau kau tidak bernazar terhambat yang kau punya tujuan, tidak ada hubungannya. Intinya apa? Anda berusaha berdoa. Karena nanti repot kalau nazar itu wajib. Gara-gara sudah bernazar ya maka Anda harus wajib laksanakan, kalau tidak dosa. Kalau Anda lulus selesai Anda potong garam, apa ya? Anda potong garam sebenarnya tidak usah bernazar. Tidak ada bukan. Akhirnya pada saat ini selesai lulus atau apa yang didapatkan pada saat itu fulus tidak ada untuk bayar nazar, jadi repot ya. Nah, jadi tidak usah bernazar. Langkah bagusnya tidak usah bernazar, ya. Karena nazar itu tidak mempercepat dan tidak memperlambat apa yang kita buat. Itu tergantung Anda sendiri. Kalau Anda sungguh-sungguh ya Anda dapat. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh Anda tidak dapat. Abi Hurairah qala inna Allah Ta'ala tajawaza an ummati man haddasat bihi anfusuha ma lam ta'lam aw takallam muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku atas apa yang ada di dalam hatinya, yang terbesit di dalam hatinya, selagi yang di dalam hati itu malam takbal atau takallam, selagi yang dalam hati itu dia belum eksekusi dengan tangannya, dengan perbuatannya, ataupun dia belum lapaskan. Ya, jadi kalau kita mungkin emosi sekali sama istri, sudah muncul dalam hati, kurang mengajar, saya ceraikan, saya kembalikan dosa orang tua, jadi sekedar simpan di hati itu tidak masuk. Jadi Allah maafkan. Ya, tinggal begitu saja kita. Kalau yang memang emosi ya sampaikan saja. Karena kejahatan pun yang kita baru pikirkan, dalam ayatnya jelas ya. Jadi kejahatan kalau kita laksanakan, kalau kita niatkan kebaikan, aslu amsalihah hasanah begitu. Kita dapat 10 kebaikan, belum dilaksanakan. Ya. Nah, apabila belum dilaksanakan dapat 1 hasanah, kalau sudah dilaksanakan 10 kebaikan. Tapi kalau keburukan begitu juga, baru diniatkan belum dicatat 1. Ketika dilaksanakan itu keburukan hanya dapat
dapat 1 bukan 10. Itulah maha rahmat, maha rahimnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi selagi belum dilapaskan tidak ada masalah, tidak ada dosa atasnya ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wada'a an ummatil khata' wal nasyana wa mastukrihu alaihi, rawahu Ibnu Majah wal Hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan atas umatku al-khata' atas dosanya ya, dosanya, wa nasyana, kelupaannya, kealpaannya, kelalaiannya, wa mastukiru alaihi, atau hal yang dipaksa atasnya, ada dipaksa atasnya, maka itu dimaafkan, tidak dicatat ya. Seperti urusan akidah ya, Ammar bin Yasir ketika itu dipaksa untuk meninggalkan Islam, karena kalau tidak ya dia disiksa seperti mana ibunya disiksa, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Maka ketika itu dia berkata kepada pemuka-pemuka Quraisy, baik, saya tinggalkan ini Islam, saya tinggalkan Muhammad. Jadi ini dibolehkan karena kita dalam keadaan minoritas, dalam keadaan sedikit, kemudian kita terintimidasi. Tetapi keyakinan yang ada dalam hati kita itu kuat. Tapi jangan nanti dikiaskan ini akidah dengan hal-hal yang lain, tidak boleh dikiaskan lagi. Saya pergi di acara Natal bersama, tapi hati saya tidak boleh dikiaskan dengan kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dia bertaruh dengan nyawa. Anda pergi ke Natal bersama bertaruh dengan fulus, tidak bisa, tidak ada hubungannya. Ada yang berani kiaskan, tidak boleh, beda dia. Jadi kita datang ke tempat ibadah orang-orang non-muslim, tapi hati kita tidak terpengaruh olehnya, tidak bisa, beda. Karena memang dilarang. Kita ada usaha apa kita datang, ya. Jadi jangan kebablasan. Malah ada saudara-saudara kita lagi saya lihat di mana di media sosial ya, ada saudara-saudara kita non-muslim dibawa ke masjid, zikir bersama ini bahkan dulu. Baru yang dari apa? Buddha kayaknya ya. Buddha ya. Artinya tidak bisa, ini kita kebablasan, bukan toleransi itu. Kita merusak, kita punya akidah. Tidak bisa. Jelas dalam ayat itu tidak boleh orang-orang non-muslim kita sengaja masuk ke dalam masjid kalau tidak punya kepentingan. Tidak bisa lah. Kalau tidak punya kepentingan tidak boleh kita kasih masuk. Karena betul dalam ayat bahwa mereka itu najis hatinya. Memang bukan najis fisik, ya kan? Tapi kalau najis fisik itu lebih bagus daripada najis hati. Kalau najis fisik dibersihkan selesai, ya, kotoran dihilangkan, tapi najis hati itu akidahnya beda dengan kita. Bagaimana caranya? Karena akidahnya beda dengan kita. Jadi kadang kita kebablasan. Begitu juga pemahaman, kalau seandainya di antara kita ada pemahaman bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa, yang disalib Nabi Isa ya. Ya, kalau ada di antara orang muslim, yang ikut-ikutan juga yang disalib oleh Nabi Isa, rusak juga punya akidah, murtad kita. Artinya kata kasarnya begitu. Tak boleh, karena keyakinan Islam Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa diangkat, diselamatkan oleh Allah, nanti turun bersama dengan Imam Mahdi. Jadi itu keyakinan Islam. Tak boleh kita juga ikut-ikutan. Jadi kadang ini saudara-saudara kita karena sudah ada kerukunan, ada toleransi, ya itu kebablasan kita ya. Memang orang-orang non-muslim itu di mana kita mayoritas mereka nyaman, bahkan mereka jaga kita dengan halus, ya. Tapi di mana kita minoritas pasti kita ditindas. Jadi ada aturan-aturan. Silahkan jangan ganggu mereka beribadah, kasih kesempatan mereka, itu hak, tidak boleh kita ganggu. Tapi tidak boleh kita masuk dalam urusan-urusan akidah mereka. Kita punya akidah itu belum beres, kita ganggu lagi akidah orang. Itu kebablasan ya. Atau di mana yang selama belum panggil itu, tak usah dipanggil, tak bisa ada dipanggil. Kemudian
Wa 'an Ibnu Abbas qala idza harrama imra'atahu laysa bi syai'in. Ini hati-hati. Wa qala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah rawahu Bukhari. Jadi barang siapa yang mengharamkan istrinya, dia sudah kepala berkata, atau bukan hanya istri, semua bab ya, yang mana sesuatu yang kita haramkan. Artinya dalam agama boleh, tapi dengan cara apa? Kita harus ikut aturan Nabi. Karena dalam diri Nabi ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi sama dengan sumpah. Ya. Kita sudah bersumpah oleh Muslim an Ibnu Abbas, idza harrama ar-rajulu imra'atahu fa huwa yaminu yukaffiruha. Jadi apabila seorang laki-laki sudah bersumpah haram baginya istrinya, atau juga kita bersumpah perkara-perkara yang lain, maka apa? Kita harus bayar denda sumpah atasnya. Jadi harus bayar kafarah sumpah. Jadi tidak main-main. Jadi umpamanya ada suami sudah mulai detik ini saya haramkan saya tidur dengan anda, ya kan? Jadi kita emosi kan, jadi harus ada kafarah sumpah. Atau juga begitu, ada yang sesuatu bersahabat, oke sahib, oke sahib, pokoknya anak haramkan anak bertemu dengan ente. Ya, itu kan seperti sumpah. Ya, ujung-ujungnya menyesal. Jadi kalau sudah menyesal mau berteman kembali, Anda harus bayar kafarah sumpah. Tidak bisa begitu saja karena itu ada aturannya. Jadi dalam surat Al-Maidah 89 nanti bisa dibuka-buka, dibaca-baca apa kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Ya. Kalau tidak mampu memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu memerdekakan 1 orang budak, sekarang tidak ada perbudakan. Ya kan? Kalau tidak mampu apa? Puasa 3 hari. Itu kafarah sumpah. Jadi kalau orang yang masih ada fulusnya masih bisa dia bayar, berikan pakaian orang 10 orang. Ya, berikan makanan 10 orang 1 hari. Kalau tidak mampu sama sekali berarti puasa 3 hari, itu kafarah sumpah. Jadi jangan sembarang berkata-kata. Kalau yang bilang yang Ustaz Waris, pokoknya anak tidak mau bicara sama ente, sudah anak haramkan. Jadi kalau sudah ada kata-kata haram, bukan. Wallah, nah, itu jangan sampai keluar kata-kata begitu. Ya kalau anda bilang, saya haramkan diri saya syirik, saya haramkan diri saya kepada kejahatan, ya memang harus. Ya, itu harus. Saya haramkan diri saya untuk tinggalkan salat, ya iyalah. Jangan sampai lah. Kalau itu memang harus. Tapi ini perkataan begitu. Karena banyak laki-laki tidak sadar sama istrinya ya. Banyak tidak sadar. Saya haramkan kalau engkau cuci pakaian saya. Kamu emosi pak. Iya kan? Saya haramkan kalau engkau masakkan saya. Akhirnya waktu berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya kan? Istri masak masakan yang enak. Apa ya? Jadi ente tidak sadar kan? Ente itu kafarah sumpah pak harus dibayar. Kafarah sumpah harus dibayar. Karena itu sepakat ulama 4 mazhab ijma wajib kita bayar. Kalau kita tidak bayar utang sampai di akhirat, kita akan berurusan dengan Allah. Jadi kalau anda kata nanti ditimbang kebaikan dengan buruk, kebaikan yang berat, anda tertahan gara-gara ada kafarah sumpah. Jadi kafaratnya apa? Ya kasih makan 10 orang miskin mas. Kalau tidak 10 orang berikan pakaian. Ya kalau tidak puasa 3 hari. Itu kafarahnya puasa 3 hari. Jadi jangan sembarang kita sampaikan sama istri ya. Jadi juga pernah emosi umat ya sampaikan sama anaknya, saya tidak akan berbicara denganmu selama sekian hari. Maka dipanggil Nabi ditegur, tidak boleh. Tidak bisa. Jangan bersumpah hal-hal yang begitu. Jadi kalau memang mau, tidak usah dilepaskan. Ya, seperti apa pendidikan suami kepada istri itu ada batasnya. Selain 3 hari, kalau dalam hadis sahih tidak boleh bertegur sapa selama lebih dari 3 hari, betul. Tetapi kalau untuk mendidik istri yang pernah Nabi buat bahkan 40 hari boleh tidak disapa istri.
untuk pendidikan. Begitu juga anak boleh, begitu juga sahabat yang buruk boleh, tapi jangan kita sumpah. Jangan disumpah, nanti jadi repot. Tidak usah disumpah. Jadi nanti kalau untuk urusan sumpah nanti bisa dibaca di Al-Maidah ayat 89 itu jelas ya. Untuk aturan aturan sumpah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ta'ala anna banatal jauh lamma dukhilat ala Rasulullah SAW. Jadi Nabi juga pernah dulu kawin menikah, ini peristiwa fakta ya. Jadi kata Aisyah, Nabi pernah nikah dengan anaknya satu sahabat Nabi Al-Jauh. Jadi ketika Nabi masuk di kamarnya istrinya karena sudah menikah dari anaknya Al-Jauh ini, wadana minha qalat, itu istri itu perempuan yang dinikahi Nabi langsung mengatakan berdoa. Ya. Dia berdoa. Ini hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari ya. Dia berdoa, "A'udzubillahi minka." Ya. Jadi dia berdoa di hadapan Nabi, ini perempuan ini tidak tahu awam atau bodoh atau malu ya. Padahal kalau jadi istri Nabi itu mulia kan. Dia berdoa, "A'udzubillahi minka, ya Allah, aku berlindung darinya." Ya kan begitu, darimu. Jadi dari Rasulullah. Kenapa enggak berlindung dari Rasulullah kan? Emangnya rasa jadi bodoh ini orang, harusnya dia bersyukur. Nah, maka kata Nabi, lakad usti bi azim, bahwa engkau sudah berlindung kepada Maha yang Maha Agung, betul sudah. Jadi dia Nabi bilang doamu itu benar. Nah, kemudian Nabi katakan al-haqi bi ahlika, kalau begitu saya pulangkan engkau kepada orang tua. Nah, jadi waktu itu Nabi langsung pulangkan dia kepada orang tuanya, otomatis perkawinan fasad, batal ya. Nah, karena artinya dia sudah doa juga berlindung dari Nabi, berarti dia tidak suka Nabi. Jadi kita juga laki-laki fair lah kan? Kalau memang perempuan tidak suka jangan dipaksa, ya, tidak usah dipaksa. Walaupun ada memang proses nanti cinta akan tumbuh dalam rumah tangga ya. Nah, ini persoalan Nabi ini pasti Nabi lebih tahu ya. Sebanyak urusan rumah, bukan yang mau diurusi. Sudah juga ya. Nah, jadi bisa. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah la talaka illa ba'da nikah. Tidak ada talak kecuali sudah nikah. Ya, kan biasa ada begitu juga wala nikah illa ba'da nil. Jadi tidak ada pembebasan budak kecuali kita punya budak. Dan jadi jangan klaim. Jadi ada orang saya sudah cerai. Tak perlu tahu, belum. Saya tidak jadi lamar. Bukan cerai namanya. Jadi karena kalau talak itu berarti sudah akan nikah. Kalau ada talak, bagaimana? Ada talak kalau tidak ada akan nikah. Itu juga ada yang klaim. Saya membebaskan budak saya bersedekah, saya membantu orang. Padahal hanya klaim. Ya, kalau memang bukan jangan jual diri ya, jual muka. وعن عمرو بن سويد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. Jadi jangan seseorang itu dia mengklaim memiliki sesuatu padahal dia tidak miliki. Saya punya istri padahal tidak ada istrinya. Saya punya budak padahal tidak ada budaknya. Ya. Saya punya ini padahal tidak ada ininya. Jadi jangan mengklaim-klaim. Yang itu sama dengan masuk dalam bab dusta, ya, bab bohong. Ya, ada orang mau kasih biar gayanya, ya. Orang punya ini biasanya ada laki-laki urusan supaya wanita tertarik sama dia buat manipulasi kebohongan. Ya. Ada kan banyak sekarang terpakainya. Pura-pura pakai seragam polisi, padahal polisi karet. Nah, begitu. Atau buat Excel, anak punya villa di sana, anak punya CV wali kota, apa kan? Saya punya harta, saya punya aset di dia, saya punya rumah. Ini supaya perempuan tertarik. Tak perlulah, apa adanya saja, jangan mengklaim-klaim. Nanti susahnya sama Anda sendiri. Ya, setelah nanti Anda sudah dapatkan perempuan tanya mana ini kita bakos dulu sini.
Ente punya taikinya sudah terlalu banyak. Datang sewa rental. Nah, kan padahal rental ya dipakai. Ini calon mertua kaget-kaget. Ya. Datang melamar, mobilnya lain. Datang antar fulus uang panai, mobilnya lain. Pergi akan nikah, mobilnya lain. Wah, ternyata bagian rental yang datang. Jangan banyak gaya. Ya apa ada saja. Apa ada. An Aisyah radhiyallahu taala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rufi al-kalam an salasati. Diangkat tulisan itu dengan 3 perkara, jadi tidak dicatat sebagai dosa dan kesalahan. Adin naimi hatta yastayqiza, orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Jadi namanya kalau kita tidur punya kesalahan itu dimaafkan. Ya. Kalau tiba-tiba kita tidur bermimpi mengigau, dimaafkan itu, Pak. Sampai kita bangun kembali. Wa anis sagira hatta yakbar, orang anak kecil sampai dia dewasa. Jadi tingkahnya anak-anak itu tidak ada dosa. Tidak usah kita marah, ya. Tidak usah kita hardik, tidak usah kita bantah, nanti dia jadi trauma. Jadi karena anak-anak itu belum punya dosa, belum punya kesalahan. Sampai dia balik, mumayyiz, ya. Sampai dia sampai dia dewasa. Jadi anak-anak itu wajar. Anak-anak banyak salah, lari-lari, berteriak, itu memang anak-anak. Jadi tidak usah kita. Nabi juga begitu. Ya, bagaimana Hasan Hussein, Nabi jadi kuda lagi, ya. Hasan Hussein naik, Nabi jadi kuda. Bahkan Nabi sementara salah, Hasan Hussein datang mengganggu cucunya, ya. Bahkan Nabi dikencingi. Jadi jangan sampai kita emosi. Ini kita juga kadang laki-laki dalam rumah tangga, kalau anaknya habis mandi, anaknya bersih, anak papa. Kalau anaknya sudah bakai, anaknya kotor, anak mama. Ambil anakmu. Tidak begitu, ya. Bersama. Kemudian wa'anil majnuni hatta ya'kila au yufik, orang-orang gila sampai dia sadar, atau sampai dia berakal. Gila sampai dia berakal, sampai dia sadar. Jadi begitu orang gila, ya kita ambil pusing dengan orang gila. Malah kalau bisa ya bantu yang bisa kita bantu, kasih makan. Tidak usah kita interogasi, kita marah-marah sama orang gila, tapi marah itu gila itu. Jangan dilayani orang gila. Ya. Kan berapa banyak psikiater, dokter-dokter ahli kejiwaan, banyak yang jadi gila di rumah sakit jiwa kan. Jadi jangan terlalu dilayani orang-orang gila. Yang Anda bisa bantu-bantu, karena mereka tidak waras. Kemudian 2 hadis lagi, hadis rujuk. Babur ar-raj'ati. Ar-raj'ati, jadi bab tentang kembali ya, baik suami maupun istri, ya, rujuk. Imran bin Husain adalah su'ila ar-rajulu yutalaqu summa yuraji'u wa la yushibu. Fakal ashimu ala talaqiha wa ala raja'atiha, rawahu Abu Dawud. Wa haraja bayhaqi bila fasan Imran bin Husain radhiyallahu anhu su'ila amin raja'a maratan wala yushib, fakala fi ghairi sunnah fal yushibul ad, rawahu Tabrani wa yastaghfirullah. Jadi kalau orang mau cerai, talak, baik talak maupun khulu, harus ada saksi, kan begitu? Saksi bahwa saya talak satu istri saya, ataupun nanti kalau sudah dilalui fase, saya sudah jatuh talak 3 sama istri saya, jadi harus ada saksi. Begitu juga rujuk. Jadi rujuk ini tentunya yang masih talak 1 dengan talak 2 yang bisa rujuk kembali, kan? Harus ada saksi. Jadi satu kisah di sahabat Imran bin Husain, ada orang yang mau rujuk tapi tidak punya saksi, maka disampaikan dari sunnah, itu tidak sunnah. Orang mau kembali harus ada saksinya, karena Nabi perintahkan demikian. Bahkan kalau mau rujuk bukan gembira, kata Nabi,
wa yastaghfirullah, yang berdua itu banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Ya, karena sudah apa? Sudah cerai, rujuk lagi banyak-banyak istighfar. Ini tidak orang rujuk gembira. Nah, jadi talak satu itu ketika mau rujuk kembali. Jadi setelah jatuh talak satu ada masa iddah, ya, 2 kali suci, kan begitu. Setelah itu keduanya itu masa bisa berpikir. Jadi tiba-tiba mau kembali suami istri, mau menyatu, tidak usah ada akad nikah, menyatu saja, ada banyak-banyak istighfar dan harus ada saksi mereka sudah kembali. Itu talak satu. Jadi ketika talak dua, jadi talak dua prosesnya jatuh talak satu 2 kali suci, tiba-tiba belum ada niat untuk kembali, ya kan? Masih baku dendam. Maka suami bilang saya sudah jatuhkan talak 2, ya kan? Baru ada lagi masa iddah, kurang lebih 3 bulan, kan? 2 kali suci, ada masa berpikir lagi. Tiba-tiba setelah talak 2 sudah selesai masa iddah, dua-dua mau kembali. Maka ini sepakat. Ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik semua sepakat. Kalau talak 2 dia boleh kembali, harus ada mahar baru, harus ada akad nikah baru. Paham ya? Ini saya ringkas. Kalau kita bahas fikihnya panjang. Jadi harus ada mahar baru, harus ada akad nikah baru. Bagaimana kalau sudah setelah masa iddah tidak mau kembali, jatuh talak 3, ya? Kalau sudah jatuh talak 3, ingat, setiap masa iddah laki-laki berhak tetap memberikan biaya kepada perempuan sampai nanti masa talak 3 selesai iddah. Jadi kalau ada anak, dia sudah selesai talak 3, iddahnya sudah selesai semua, anak tetap dibiayai, tapi istrinya sudah putus. Tapi selagi masa talak 1 sampai talak 3, suami tetap berikan biaya hidup untuk istrinya. Tiba-tiba tidak mau sambung, tiba-tiba mau sambung, nanti sudah jatuh talak 3, sudah jatuh talak 3 mau kembali, maka ini tidak boleh kembali lagi. Kalau dikasih kembali ini haram, nikahnya tidak sah. Tidak sah, tidak bisa lagi. Kecuali istrinya tadi sudah talak 3 mereka, istrinya nikah, suaminya juga sudah nikah. Tiba-tiba istrinya nikah cerai dengan suami keduanya. Suaminya juga begitu, akhirnya mereka ketemu. CLBK ya, cinta lama berselingkuh kembali, tapi suami istri, bukan mantan pacar. Akhirnya mau nikah. Kalau begini modelnya boleh, tapi dengan catatan istrinya tadi sudah dirasakan madunya sama suami yang kedua, dan ini tidak boleh direkayasa. Pak, tidak boleh direkayasa. Si A punya istri B, ya kan begitu? Sudah talak 3, dia sampaikan sama si C, bos, kawin ini istri saya, tapi 1 hari saja, besok ente cerai. Apa saya mau kawin? Ini tidak boleh, ini disengaja. Ini yang disebut dengan nikah yang tidak sah, muhallil ya, tidak boleh, itu disengaja. Jadi dia tidak disengaja. Nah, ini pernah terjadi kasus zaman Nabi, dia nikah tapi belum disentuh sama lagi suaminya, maka tidak boleh kembali sama suami pertama sampai madunya dirasakan, sampai dia berhubungan baru bisa. Ngeri kan? Salah. Makanya kalau Anda punya istri hanya gara-gara masalah perbedaan sedikit, jangan sampai cerai. Nanti Anda sendiri yang menyesal. Karena apa? Biar Anda kawin lagi dengan istri kedua, sejahat dan istri pertama, dia punya nostalgia yang luar biasa. Ya, begitu. Nah, jadi dia bagaimana? Dia hanya kawin lagi dengan bikru. Ya, hukumnya begitu itu maksudnya ya barangkali supaya tidak tamat cerai itu. Maksudnya dibikin hukum yang begitu itu supaya manusia tidak cerai. Makanya ketat. Ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, ketat. Supaya ada waktu untuk berpikir.